Halo, hari ini kita akan membuat model mulai dari modeling, kemudian nanti kita masang material, kasih warna, kita bentuk-bentuk, kemudian nanti endingnya juga bakal kita sedikit melakukan animasi. Nah, jadi di video tutorial ini itu isinya lumayan lengkap ya. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar modeling Blender, mungkin cukup dengan video ini bisa ngerti basic-basicnya. Jadi ditonton sampai habis sambil diikutin juga. Langsung aja, aplikasi yang saya gunakan adalah Blender 3.1.2. Jadi saya anggap teman-teman sudah mendownload dan menginstal aplikasi Blender yang paling baru ya. Kalau sudah buka Blendernya lalu klik General, nah nanti bakal ada tampilan seperti ini nih. Ada kubusnya, ada di sini ada lightning, kemudian di sini juga ada matahari, Kemudian di sini juga ada kamera. Di sebelah kanan ini ada scan collection ya. Scan collection tuh ya ini isi-isinya yang ada di layar kerja. Nah, kameranya kita klik, kemudian klik kanan delete, dan like-nya kita klik kanan dan delete juga. Lalu di sini di layar kerja itu ada XYZ, ini namanya sumbu ya. Sumbu ini cara kita melihat layar kerja. Nah, sebelum memulai membuat model, kita pastikan layar kerjanya ada di sumbu Y. Oke. Dengan objek kubus di tengah-tengah sumbu ini, kita klik kiri ya, menggunakan mouse ya. Jadi kalau mau gampang buat di Blender itu harus pakai mouse. Mouse ini mempermudah pekerjaan banget. Jadi klik kiri di layar kerja, diklik kiri kubusnya, kemudian di Blender itu banyak modenya ya. Jadi ada object mode, edit mode, dan mode-mode lain. Nah, kalau kita mau mengubah bentuk suatu model, suatu objek, itu kita harus masuk dulu ke dalam edit modenya si objek. Nah, kalau kita mau mengubah bentuknya si kubus, kita harus masuk dulu ke dalam edit mode ya. Di kiri atas silahkan diklik, kemudian masuk edit mode. Titik di Blender disebut dengan vertex. Nah, jadi di sini kan banyak vertexnya ya. Vertex ini yang titik-titik ini. Kita A di keyboard untuk menseleksi semua vertexnya, lalu ketik M di keyboard untuk memerge, lalu pilih add center. Nah, dia vertex-vertex yang banyak tadi merge ya menjadi satu vertex. Kita E di keyboard. E itu gunanya untuk extrude. Extrude itu memanjangkan vertex ya, menambah vertex. Nah, kita kemudian mouse kita arahkan sedikit ke kiri kayak gini. Oke. Kalau sudah, lalu kita tekan A di keyboard untuk menseleksi seluruh vertex. Setelah diseleksi, klik kanan lalu subdivide. Subdivide ini untuk membagi garis ini. Jadi garis di Blender itu namanya edge ini. Nah, jadi kita gunakan subdivide untuk membagi-bagi edge atau menambahkan jumlah vertex. Nah, di sini vertexnya sekarang ada 3 titik ya, ada 3 vertex. Kita klik subdivide yang di kiri ini, number of cuts-nya kita naikkan lagi hingga di sini ada jumlahnya 5 titik ya, 5 vertex. Lalu dengan seleksi tools, select box, kita klik vertex yang paling atas. Nah, di sini pastikan select modenya vertex select ya. Nah, nanti kita klik yang di tengah ini, kemudian kita masuk ke object data properties di panel sebelah kanan. Lalu di vertex group kita klik icon plus, kemudian di vertex group yang grup ini kita assign
kita daftarkan vertex ini ke dalam suatu grup. Kita klik juga yang paling terakhir, kemudian kita assign juga. Nah, kalau sudah kita zoom sedikit ya. Jadi kalau zoom itu di Blender menggunakan scroll mouse ya. Kita scroll, kemudian kalau mau geser layar kerjanya kita menggunakan shift baru scroll mouse juga. Jadi shift di keyboard, kemudian tekan scroll mouse. Nah, kita geser. Sudah, jadi ada dua vertex yang kita daftarkan ke grup. Nah, vertex yang awal dan vertex yang akhir, sedangkan vertex yang tengah tidak kita daftarkan. Gunanya agar nanti vertex awal dan akhir ini tidak terlalu bergerak ya. Jadi yang loss itu bakal vertex yang di tengah ya. Jadi kita menambahkan fisik cloth atau fisik kain. Nah, untuk menambahkannya kita bisa langsung masuk ke panel yang sebelah kanan, kita klik basic properties, lalu kita pilih cloth. Di cloth di sebelah kanan ada icon kecil, itu kita klik namanya cloth presets, kita pilih leader. Nah, angka-angkanya bakal otomatis keubah. Di bagian bawah ada shape, kita klik shape-nya, lalu pin grupnya kita pakai grup yang awal yang kita buat tadi ya. Kemudian ke bawah lagi di bagian collision itu kita pastikan objek collisionnya tercentang, lalu di self collisionnya kita centang ya. Udah, itu doang. Lalu kita tes dulu apakah fisiknya sudah berhasil atau enggak ya. Jadi kita masuk ke object mode. Di sini kita lihat ada garis ini ya, garis edge. Kemudian di bawah ini kita naikkan. Pastikan garis birunya ada di angka 0, kemudian kita klik play animation ya. Nah, dia bergerak kan, tandanya sudah ter-apply ya. Selanjutnya kita tebalin ini garisnya supaya menjadi sebuah tali. Nah, caranya adalah mengklik modifier properties, kemudian di sini kita add modifier, kita pilih skin modifier ya. Lalu kita centang smooth shading. Kemudian di sini kita tambahkan lagi modifier lagi subdivision surface. Nah, subdivision surface ini modifier untuk memuluskan bentuk suatu objek ya. Di sini kita tutup ya. Kita minimize biar dia rapi. Setelah itu bentuknya kita kecilkan, kita tipiskan. Jadi klik objek modenya, kemudian pilih tab, ketik tab di keyboard atau bisa menggunakan menu edit mode. Lalu di sini kita tampilannya pakai wireframe. Wireframe itu dia tampilannya tembus pandang. Nah, caranya adalah ke kanan paling atas. Di sini ada viewport shading. Viewport shadingnya pilih yang wireframe. Nah, jadi dia tembus pandang ya objeknya. Kemudian di sini kita tekan A di keyboard agar terseleksi semua vertexnya. Kita tekan Ctrl A di keyboard. Nah, jadi dia mengecil dan membesar talinya. Oke, sudah ya. Untuk melihat lebih jelas, kita kembali ke viewport shading yang solid. Nah, ini udah. Kembali lagi ke wireframe. Kemudian kita klik vertex yang awal ini, yang ada di tengah. Lalu kita tambahkan hooks. Hooks ini caranya adalah vertex lalu hooks kan, kemudian hooks to new object. Di ujung juga kita tambahkan hook. Hook ini yang di ujung untuk bolanya. Caranya sama ya. Nah, nanti akan muncul icon plus ya. Jadi icon plusnya di atas dan icon plus di bawah. Ini namanya empty object atau objek kosong ya. Oke, kita sudah selesai. Lalu kita pindah ke objek mode. Di sini kita kembalikan lagi viewportnya menjadi solid. Mengerjakan lebih jauh, alangkah baiknya kita save dulu ya, supaya tidak kehilangan ya. Karena kehilangan itu menyakitkan ya. Jadi kita pilih file lalu save as, kemudian tinggal disimpan aja.
Bahkan objek bola dengan cara Shift A di keyboard, lalu pilih Mesh, lalu pilih UV Sphere. Nah, sudah muncul bolanya. Di kiri bawah, kita klik Add UV Sphere-nya. Segments-nya kita kurangin ya. Nggak usah terlalu detail, karena kita cuman buatnya simpel ya. Kalau terlalu detail, itu akan memberatkan mesin komputernya. Nah, jadi di sini saya sarankan mungkin sekitar 10 segments-nya dan ringnya hanya 7. Oke. Lalu tekan S di keyboard. Kita kecilkan sedikit ukurannya. Kemudian tekan G. G itu untuk memindahkan objek. Tekan G. Baru taruh di ujung ya. Nah, kayak gini. Gabung ini icon plusnya ini dengan kita gabung empty objeknya dengan objek bola. Jadi kita klik dulu empty objeknya, kemudian tahan shift di keyboard, kita lalu klik objek bolanya. Kemudian Ctrl P, lalu pilih objek keep transform. Jadi dia sudah jadi satu ya. Sudah tergabung bola dan icon empty groupnya. Dan untuk objek bolanya kita seleksi, klik kanan lalu set smooth untuk membuat permukaannya mulus ya. Karena lato-lato punya 2 tali dan juga 2 bola, maka harus kita duplikat ini tali dan bolanya. Jadi kita seleksi talinya, seleksi bolanya, dan jangan lupa seleksi empty objeknya juga ya. Jadi ada 3 yang terseleksi di sini. Kemudian kita tekan Shift D untuk menduplikat, lalu tekan kiri untuk meletakkan duplikatnya di sisi ini. Kemudian kita rotasi ya. Kita rotasi, tapi sebelum merotasi kita ubah dulu di transformnya ini. Transform pivot point ini kita ubah menjadi 3D cursor. Ya, lalu kita rotasi. Tekan R di keyboard. Lalu kita rotasi. Ya, pastikan posisinya sama ya. Nah, kenapa harus kita ubah dulu di atas? Agar saat dirotasi, objek yang duplikat ini, itu dia bakal berputarnya sesuai 3D cursor. 3D cursor itu yang ada di sini ya. Yang bentuknya merah putih ini namanya 3D cursor. Dan 3D cursor ini bisa dipindah-pindah kemanapun ya. Jadi tadi kita merotasikan objek duplikat kita sesuai 3D cursor. Oke, paham ya? Kalau sudah, ini kita kembalikan lagi ke individual origins. Kita klik lagi select box ya, lalu kita tinggal membuat gantungannya ya. Gantungannya dengan cara Shift A, kita di sini pakai torus. Jadi pakai torus di sebelah kiri, torus ini kita pastikan major segments-nya adalah 6 dan minor segments-nya adalah 6. Supaya kualitasnya tidak terlalu detail dan tidak memberatkan komputer. Kalau sudah, kita rotasi sesuai sumbu X. Jadi untuk merotasi, tekan huruf R di keyboard. Kemudian untuk merotasinya sesuai sumbu X, kita tekan X di keyboard. Kemudian untuk merotasi sesuai sumbu X sebanyak 90 derajat, maka di keyboard kita tekan 9 dan lalu tekan 0. Sudah ya, lalu kita enter. Kita kecilkan ukurannya dengan menekan huruf S di keyboard. Kemudian kita geser ke atas dengan menekan huruf G dan huruf Z agar dia bisa digeser objeknya sesuai sumbu Z. Kita pindahkan sedikit ke atas sampai bagian 2 tali ini ada di bawah. Tinggal satukan ini empty objeknya ke masing-masing objek lain. Nah, jadi empty objek yang paling kiri bawah ini kita klik, kita tekan Shift di keyboard, lalu kita klik bola, kemudian Ctrl P, lalu objek keep transform. Kemudian empty objek yang atas kita klik, tekan Shift di keyboard, lalu kita pilih objek pengaitnya. Ctrl P, objek keep transform, dan terakhir empty objek yang kanan kita klik, tekan Shift di keyboard, lalu kita klik bolanya.
Ctrl P object keep transform ya, supaya dia menjadi satu kesatuan. Nih contohnya ketika saya pindahkan bola, tali-talinya ikut juga gitu ya. Coba kita play animationnya. Nah kemudian sambil ini animationnya jalan, kita gerak-gerakin nih bolanya. Nah dia bolanya ikut bergerak ya. Tetapi di sini ada problem, yaitu dia sisi-sisi tali yang sebelah sini tidak ikut bergerak. Nah, jadi kita Ctrl Z dulu ya untuk mengundo. Untuk mengatasi masalah ini, kita masuk dulu ke namanya modifier properties. Kita klik tali yang pertama, kita klik. Pastikan icon Kyle ini untuk melambangkan hook object ya, objek hook yang icon empty object ini, itu pastikan ada di paling atas ya, di panel modifiernya. Jadi untuk memindahkan ke atas itu kita klik titik-titik kecil paling ujung ini, kita klik dan tahan, lalu tarik ke atas. Sama dengan kail yang kedua, kita tarik ke atas ya, jadi posisi kailnya ada paling atas. Sama juga dengan tali yang sebelah kanan, hook objeknya kita naikkan ke posisi paling atas. Kemudian kita play animation lagi, coba kita gerakkan talinya. Nah, sekarang sudah bergerak semua ya talinya ya. Hanya kita klik dulu. Kemudian kita tambahkan di sini basic properties dan kita pilih rigid body. Ya, rigid body ini gunanya untuk menambahkan efek berat kepada suatu objek ya, dan juga untuk menambahkan efek benturannya nanti. Oke, kita pilih rigid body. Lalu di sini type-nya aktif dan dynamic-nya dicentang, lalu pastikan shape-nya ini yang convex hull ya. Kita juga tambahkan untuk objek bola yang kedua, sama menggunakan rigid body dan settingan yang sama, aktif, dynamic, convex, hull ya. Kemudian di pengaitnya kita tambahkan rigid body juga, tetapi di sini untuk type-nya kita buat menjadi pasif. Oke, shape-nya convex hull juga. Kalau sudah, tinggal kita play animasinya untuk melihat perubahannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Problemnya karena bolanya berat, jadinya talinya itu ikut ketarik ya. Jadi kita harus menyangkutkan bolanya ke pengait supaya talinya ini tahu batasan panjangnya gitu. Langsung aja kita praktekkan. Caranya adalah kita tekan bolanya, kita seleksi bolanya. Kemudian kita tekan shift di keyboard, lalu kita klik objek pengaitnya, kemudian di sini pilih objek, kemudian rigid body dan pilih connect. Kita koneksikan ya. Begitupun dengan bola yang sebelah kanan, kita klik, tahan shift di keyboard, lalu pilih pengaitnya, kemudian objek, rigid body dan connect. Untuk rigid body constraint-nya kita setting. Nah, kita klik dulu sumbunya ini, X dan Z. Yang pertama, kita pilih type-nya generic spring. Kemudian di sini angular-nya kita centang X-nya, Y-nya kita centang, Z-nya kita centang, linear-nya juga X-nya kita centang, Y-nya kita centang, Z-nya kita centang. Dan untuk sumbu yang kedua juga, sumbu rigid body constraint-nya sama settingannya. Generic spring, lalu angular-nya X kita centang, Y, Z, linear-nya X, Y, Z. Sudah, coba kita play animation. Nah, sudah ya. Tapi tadi ada problem. Kenapa dia ada kesalahan sedikit? Nih, di bagian sini. Nah, nggak jelas ya. Jadi, karena dia berpatokan pada sumbu ini, rigid body constraint-nya. Makanya, rigid body constraint-nya ini kita pindahkan dengan huruf G di keyboard. Kita taruh di tengah-tengah pengait. Yang kedua juga kita taruh di tengah-tengah pengait. Kita setting dulu talinya kita klik, kemudian di bagian bawah, di bagian quality-nya kita jadikan 4 ya. Kemudian distance-nya kita jadikan 0,03.
Ini kita minimize. Nah, di sini ada nama catch, kita klik. Kemudian ada icon kecil ini, kita klik kanan lalu reset to default value biar nilai-nilai animasi yang sebelumnya kita buat itu di reset ya. Gitupun tali yang kedua sama, kita setting juga di bagian quality-nya yaitu 4 ya. Tadi di mana ya? Di bawah. Di quality-nya dijadikan 4. Kemudian di object collision-nya kita distance-nya ganti jadi 0,3. Lalu di sini di catch-nya kita klik kanan lalu reset juga to default value. Coba kita play animation-nya. Nah, sudah. Di sini sudah bagus ya. Talinya bagus, bolanya bagus, tapi tidak ada efek benturan ya, memantul antara dua bola. Kita klik bola. Kemudian di bawah sini di bagian surface response. Nah, bounciness-nya itu kita naikkan jadi 1 bounce-nya, memantulnya. Sama dengan bola yang kedua, bounciness-nya kita naikkan jadi 1. Kemudian kita coba play lagi. Nah, ada play ya. Cuman tadi ada error dikit talinya, itu nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian mewarnain objek, memberikan material. Jadi kita masuk ke viewport shadingnya yang material preview. Nah, ini tampilan material preview. Di sini kalau mau mewarnain, kalian klik objeknya. Contohnya di sini saya mau mewarnain objek bola. Kemudian kita ke panel material properties. Di sini kita pilih new ya. Di bawah di base colornya kita ganti warnanya menjadi warna terserah ya. Kalau saya di sini merah. Sama yang kanan. Yang kanan kita nggak perlu buat new karena kita sebelumnya udah buat material kan. Tinggal kita pilih aja di sini material 1 ya. Kalian bisa ubah namanya material satunya dijadikan bola misalnya. Kemudian untuk talinya di sini bisa kita sembarang mau kasih warna apa, default aja ya. Tinggal kita ganti warnanya jadi hijau deh ya. Jadi hijau. Kita pilih new lagi. Terus kita kasih nama pengait material. Kemudian kita kasih warna apa ya? Ungu mungkin ya. Atau biru kali. Oke, nah sekarang udah jadi nih. Full color ya. Nah, kalau sudah jadi, selanjutnya kita masuk dalam sesi render. Kita buat ini jadi sebuah video animasi. Kita pilih viewport shadingnya yang render. Nah, karena kan kita mau masuk ke tahap render, jadi nanti di sini kita setting cahaya dan juga setting kamera. Nah, ini kan gelap nih ya, objeknya gelap. Jadi di sini kita tambahkan cahaya dengan cara menekan Shift A di keyboard, lalu lightning, lalu kita tambahkan apa ya? Terserah ya. Coba kita pakai area dulu. Nah, area kita taruh di atas, kita perbesar areanya, terus kita atur cahayanya di panel sini, powernya kita naikkan jadi 500. Oke. Ya, selanjutnya kita tambahkan lagi cahaya dari depan ya. Jadi ini tinggal di Shift D aja. Kita klik cahaya, Shift D. Kemudian geser sesuai sumbu Y. Lalu rotasi, tekan R, lalu rotasi sesuai sumbu X. Berarti RX minus 90. Nah, jadi dia sudah terrotasi sesuai sumbu X. Kemudian kita turunin ke depan objeknya ya. Jadi tekan G lalu Z. Coba kita lihat dari view depan. Nah, sudah ya. Coba kita play. Nah, karena talinya turun berarti lightning kita sedikit turunin ya. Oke, saya rasa cukup untuk cahaya. Kita nggak usah buat terlalu detail, takutnya memberatkan komputer ya.
Jadi ini kita save dulu. Jadi kita sering-sering nge-save ya kalau udah mau proses render ini. Jadi kita tambahkan objek kamera. Jadi tekan Shift A, lalu di sini mesh, kemudian Shift A lalu pilih kamera ya. Nah, ini kameranya ada di sini nih. Kita mundurin ya. Tekan G lalu Y. Kita mundurin. Kemudian kita masuk ke view-nya kamera dengan cara menekan 0 di keyboard. Nah, ini view-nya kamera ya. Lalu di sini kita ubah focal lens-nya. Nih, di menu panel kamera, object data properties kamera, di focal lens-nya kita turunin ya supaya dia mencakupnya luas gitu. Lalu kameranya kita turunin G lalu Z, kita turunin sedikit. Nah, ini ya. Coba kita play dulu animasinya biar kita lihat talinya itu turunnya sampai mana. Nah, ternyata kurang luas ya kameranya ya. Jadi kita G lalu Z lagi dan focal lens-nya kita turunin lagi dikit. G lalu Z. Kalau mau lihat lebih bersih tampilannya, ini kita uncentang overlays-nya. Ini overlays-nya kita aktifkan lagi. Kalau mau pakai background, kalian bisa menambahkan sebuah plan ya, mesh lalu plan. Nah, ini tinggal di size-nya diperbesar aja. Lalu dirotasi sesuai sumbu X. Rotasi 90 derajat. Kemudian dimundurin di belakang objek. Nah, kayak gini jadinya nanti. Tuh ya. Bisa kayak gini. Atau kalau mau kalian warnain aja ininya. Ini kita hapus ya. Kita warnain aja word-nya. Jadi kita masuk ke word properties, kemudian kita kasih warna di sini. Nih, kalian bisa kasih warna ya. So, overlays-nya kita nonaktifkan lagi. Kemudian tekan 0 lagi di keyboard. Nah, mungkin warna apa ya? Yang memperlihatkan objeknya. Nah, mungkin ini ya. Oke. Jadi nanti kurang lebih ada 250 frame. Kalau kalian mau nambahkan, tinggal diubah aja angkanya di sini. Kalau mau lebih panjang videonya. Nah, sebelum render, kita save lagi sekali lagi. Pokoknya sering-sering save. Kalau sudah cocok dengan warnanya, dengan objeknya, dan lain-lain, langsung aja kita render. Dan pilih ini di panel Output Properties. Ini resolusinya 1920 x 1080 ini, yang kotak kamera ini. Resolusinya. Kemudian nanti outputnya mau disimpan di mana? Itu ada di bagian output. Tinggal kalian klik folder ini. Di sini saya mau nyimpannya di desktop deh misalnya ya. Kemudian tinggal nambahkan folder baru. Di sini kita tulis Lato. Bentar ya. File formatnya di sini bisa diubah jadi MPEG video. Jadi kalau kalian render dia nanti outputnya bakal jadi video gitu. Tapi kalau kalian takut komputer kalian nggak kuat atau gimana gitu ya, di sini diganti aja jadi PNG. Ganti jadi PNG berarti dia nanti di rendernya bakal berupa foto frame by frame ya. Dimana nanti ketika sudah selesai render itu kalian harus gabungkan lagi fotonya di aplikasi editor video.
Oke, selanjutnya tinggal menunggu proses rendernya selesai. Dan nanti akan terlihat hasilnya di folder output tadi yang sudah kita tentukan. Ya, sekian tutorial saya cara membuat lato-lato di Blender. Semoga bermanfaat.